pas de soleil, pas de soleil, pas de soleil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Donghua Animation. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Masih bersama admin Mom 90-an yang masih gemar menonton anime. Pada video kali ini kita akan kembali bahas tentang animasi favorit kita, dua protagonis ya dari dua donghua populer, yaitu Tangsan dan Xiaoyan, Back to the Heaven dan Solen. Dengan judul protagonis yang berlutut. Tangsan pernah berlutut tapi dia mendapatkan komentar bagus, sementara Xiaoyan dia pernah berlutut tapi banyak dimarahi oleh netizen. Kenapa alasannya? Mari kita mulai pembahasannya. Dalam beberapa tahun terakhir, dengan munculnya animasi Tiongkok atau donghua yang semakin berkembang, semakin banyak orang yang tahu dan menyukai animasi Tiongkok. Jadi banyak komentar bahasan daripada fans animasi yang kini sudah beberapa fans ya yang banyak memperbincangkan tentang donghua atau animasi Tiongkok. Kalau dulu kita sering lihat bahwa banyaknya fans atau fans page itu kebanyakan dari animasi Jepang. Tapi saat ini memang perbincangan dengan perbincangan seputar donghua atau animasi Tiongkok yang populer saat ini juga semakin berkembang ya. Salah satunya ada beberapa obrolan netizen yang mengatakan bahwa protagonis pernah berlutut di hadapan wanita atau bahkan di depan musuhnya. Nah, admin mau garis bawahi bahwa di donghua animation kali ini kita akan bahas tentang dua protagonis dari dua donghua populer saat ini, yaitu Solen dan Back to the Heaven, yang protagonisnya pernah berlutut ya. Kita ketahui bersama bahwa ada dua jenis animasi Tiongkok saat ini, yaitu versi original dan versi adaptasi. Karena banyaknya karya sastra di internet yang saat ini berkembang, jadi kebanyakan juga animasi yang dibuat hari ini yang lebih populer tentunya fenomena adaptasi dari sebuah karya tulis internet atau novel internet itu menjadi tren tersendiri bagi saat ini ya. Kita lihat bersama bahwa Solen dan Back to the Heaven juga diadaptasi dari novel internet yang memang sudah booming pada awalnya, jadi bisa mempertahankan penggemar novel pada awalnya yang memang mulai berkembang dan tidak ingin ketinggalan adaptasi dari animasinya atau bahkan live actionnya ya. Dan karena itulah banyak penggemar sudah mengetahui bahwa cerita yang akan digambarkan dalam animasi tidak akan jauh berbeda dengan yang ada di novel aslinya, meskipun ada beberapa penambahan atau pelebaran atau bahkan perubahan ya, tapi tidak terlalu signifikan dan garis besarnya masih ada dalam cerita novel aslinya. Di beberapa kisah persilatan atau novel, semua autor atau penulis sastra tersebut sudah merancang bahwa protagonis akan menjadi seseorang yang cemerlang, terlalu jenius atau bahkan terlalu kuat. Meskipun mungkin ada beberapa situasi di tahap awal yang membuat protagonis ini berada di posisi lemah atau bahkan berada di posisi yang tidak menguntungkan, bahkan diremehkan oleh beberapa orang. Tapi sebagian besar protagonis yang sangat kuat memang jarang menundukkan kepala ya, karena memang ini akan berpengaruh bagi dirinya dan juga martabatnya dan juga prestasinya ke depan dan juga nama baiknya di masa depan. Oleh karena itu, kita dapat menemukan bahwa dalam karya animasi Tiongkok atau donghua, kita dapat melihat bahwa protagonis khususnya laki-laki yang kuat dan bisa membunuh musuh, tetapi kita hampir tidak dapat melihat beberapa dari mereka berlutut di hadapan musuhnya. Tetapi ada pengecualian untuk semuanya. Kita ketahui bahwa protagonis laki-laki dari Tangsan di Solen dan Xiaoyan yang merupakan protagonis pria dalam Back to the Heaven pernah berlutut juga, dan sikap netizen sangat berbeda terhadap dua protagonis tersebut. Yang pertama adalah Xiaoyan yang dimarahi oleh para netizen. Xiaoyan adalah anggota yang paling menonjol dari generasi keluarga Xiao dalam ceritanya, tetapi karena Yalao, yaitu seorang yang bersembunyi di cincin peninggalan ibunya, entah bagaimana dia bisa merubah Xiaoyan yang awalnya jenius menjadi seorang yang sangat lemah dan diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya dan mengalami banyak ejekan selama beberapa tahun. Dan selama proses dia menjadi seorang yang lemah, hanya Sun-er, seorang gadis yang bersikap hangat kepadanya. Karena pengalaman ini menyebabkan karakter Xiaoyan menjadi lebih keras kepala, terutama ketika dia dalam kesulitan. Dia bahkan lebih tidak mau menundukkan kepala, apalagi berlutut di hadapan wanita atau musuh-musuhnya.
Namun selama perjanjian 3 tahun kemarin, pertarungan antara Xiaoyan dan Lan Yaran, kita lihat bersama, Xiaoyan mempunyai adegan di mana dia berlutut kepada musuhnya. Pada awalnya pengumuman resmi atau dari pejabat resmi adalah bahwa Xiaoyan sedang berlutut dan Medusa berdiri di sampingnya. Maka status keduanya dapat dilihat dengan jelas ya, dengan sekilas. Perilaku dari pejabat resmi animasi mungkin menggambarkan citra Medusa sebagai ratu yang mendominasi, tetapi penonton jelas tidak menerimanya dan itu menimbulkan banyak kritik setelah dirilis. Maka kemudian setelah film itu disiarkan dan keseluruhan cerita tentang berlututnya Xiaoyan juga menjadi jelas, bukan Medusa yang benar-benar membuat Xiaoyan berlutut, tetapi Yunsan. Tapi meski begitu, tetap saja tidak bisa menenangkan kemarahan netizen. Biarlah seluruh momentum protagonis laki-laki menghilang ternyata karena perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, namun tetap merusak perbentukan citra dari protagonis Xiaoyan. Lalu kemudian pejabat animasi juga menyadari hal ini dan diam-diam melakukan perubahan. Ya, kalian bisa cek sendiri di beberapa episodenya. Xiaoyan yang awalnya berlutut menjadi berlutut di satu kaki. Oke, itu the power of netizen ya, akhirnya merubah plot ini ya. Bahkan di posisi yang sama kalau bisa kita lihat. Oke, selanjutnya ada Tangsan yang dipuji karena sikap berlututnya ya. Dibandingkan dengan omelan yang didapatkan oleh Xiaoyan, berlututnya Tangsan tidak hanya tidak dikeluhkan, tetapi bahkan mendapatkan pujian dari para penonton. Tepat setelah periode 5 tahun berakhir, Xiaowu dan Tangsan akhirnya bertemu, namun dalam keadaan diserang dan diburu oleh anggota Hall of Soul. Dan Tangsan juga terluka parah untuk menyelamatkan kekasihnya Xiaowu. Lalu kemudian Xiaowu yang merupakan salah satu binatang sihir ini berinisiatif untuk berkorban dan menyelamatkan nyawa Tangsan. Tetapi Tangsan dia tidaklah bahagia, dia tidaklah senang karena dia menyadari bahwa keselamatannya ditukar oleh nyawa kekasihnya. Dan dia mendapatkan sakit hati yang tak tertahankan. Bahkan jika hati Tangsan sangat teguh, dia tidak dapat menahan rasa sakit karena perpisahannya dengan Xiaowu yang mengorbankan hidupnya untuk kehidupan Tangsan. Dia sangat khawatir hingga dia pingsan dan secara langsung dia bisa melihat Xiaowu dalam alam bawah sadarnya. Pada saat ini kita dapat menemukan bahwa Tangsan yang tidak pernah menundukkan kepalanya akhirnya berlutut di depan Xiaowu yang merupakan kekasihnya. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan memandang Xiaowu dengan enggan. Sementara Xiaowu memandang Tangsan dengan lembut, membelai dengan tangannya seolah-olah untuk menghibur Tangsan yang sedang bersedih. Meskipun Tangsan berlutut kepada Xiaowu di episode ini, dia berlutut lebih karena rasa cinta dan penyesalannya kepada Xiaowu. Berlutut seperti ini tidak hanya tidak akan dikeluhkan oleh netizen, tetapi bahkan akan mendapat pujian karena kasih sayang dan kebaikannya. Secara umum, alasan mengapa Xiaoyan dan Tangsan berlutut akan menyebabkan reaksi yang sangat berbeda. Itu karena memang situasinya yang berbeda. Satu dalam keadaan pertempuran dan lainnya dalam pikiran bawah sadar yang memang sedang berkabung ya. Dan evaluasi dari admin ini memang akan menimbulkan reaksi yang berbeda. Bagaimana menurut kalian tentang berlututnya dua protagonis utama dalam serial Donghua populer ini? Oke teman-teman, itulah yang akan kita bahas tentang berlututnya dua protagonis. Jika kalian menyadari ada beberapa protagonis yang juga berlutut di dalam pertempurannya, kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menyimak video ini sampai akhir. Maka kita akan bertemu lagi di video menarik selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.